Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Mari kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Bukan lagu Indonesia Raya. Tahukah kamu lagu Indonesia Raya? Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Republik Indonesia. Lagu ini bukan sembarang lagu, harus dinyanyikan dengan sikap sempurna. Tapi dekatkan, kemudian tangannya mengepal, ibu jarinya lurus berada di samping kanan dan kiri, pandangannya lurus ke depan, dinyanyikan dengan tegas dan bersemangat. Indonesia airku tak tumpah darahku, di sana Indonesia Raya. Tahukah kamu kalau dalam upacara kegiatan olahraga saat dinyanyikan lagu Indonesia Raya biasanya para atlet berdiri, ya tidak? Itu menunjukkan semangat perjuangan dari para atlet untuk menghargai jasa para pahlawan. Pernah dengar? Apa yang pernah dengar seperti ini? Si kancil anak nakal suka mencuri ketimun, ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Udah pernah dengar lagu si kancil? Si kancil anak baik suka membantu paman, ayo kita tirukan sikap-sikap yang baik. Diam. Menurut kamu lagu si kancil itu patut kamu tiru apa tidak? Tidak. Kenapa tidak patut ditiru? Yang kedua, karena suka mencuri apa? Kancil dan apa? Kancil dan buaya. Cerita kancil itu, serial kancil itu bermacam-macam. Ada kancil dan kelinci balapan. Pernah menonton cerita kancil dan apa? Buaya ya? Iya. Nah, menurutnya Mas Gopal, kalau cerita kancil dan buaya itu termasuk jenis cerita apa? Ini kita akan belajar bersama tentang cerita non-fiksi. Nanti di akhir pembelajaran kalian harus tahu satu, apa itu cerita fabel. Dua, unsur-unsur intrinsik dalam cerita fabel. Kemudian yang ketiga, nanti kamu akan berstorytelling. Tahu storytelling? Menceritakan kembali cerita yang kamu dengar. Kemudian yang terakhir, kamu akan membuat poster. Nanti posternya isinya nilai-nilai baik atau nilai-nilai integritas apa
yang bisa kamu dapatkan dari cerita dongeng yang akan kamu dengarkan? Belajar hari ini ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Nanti dari cerita-cerita dongeng fabel yang kamu dengar, kamu bisa mencari inti atau maksud perbuatan baik yang berintegritas yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum tujuan dalam cerita fiksi atau non-fiksi. Kemudian jenis cerita fiksinya itu apa? Fabel. Kenapa saja? Ada berapa itu? Nah, yang tema itu adalah pokok pikiran atau gagasan utama dari sebuah cerita. Nah, tema bermacam-macam. Ada yang temanya persahabatan, ada temanya keberanian, tapi berani dalam hal yang baik. Terus ada temanya kejujuran. Kemudian ada temanya kerja keras. Ada yang temanya disiplin. Ada yang temanya tanggung. Fabel. Tapi sebelum eksplor fabel dimulai, Bu Ana ingin kalian membuat kelompok secara adil. Adil harus sama tidak? Tidak. Adil itu sesuai kebutuhan. Supaya kelompokmu beragam, nanti tidak laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tidak. Tapi nanti silakan bertukar kelompok, dibuat heterogen. Dalam satu kelompok harus ada laki-lakinya. Jelas? Sekarang kamu tunjuk satu ketua, satu orang sebagai ketuanya. Sudah? Sudah ada? Sudah ada? Sudah ya? Kelompoknya Anjali sepertinya belum sepakat. Siapa? Oke, cerita ya? Ya. Sudah dapat ketua kelompoknya? Berbaris untuk mengantri dengan tertib, mengambil lembar kerja. Siap dilaksanakan? Komentar terhadap hasil kerja dari kelompok kalian tunjuk jari. Oke, silakan Mbak Naira.
kurang warna. Oke, berarti perbaikannya harus bagaimana Mbak Naira? Oke, tepuk tangan untuk Mbak Naira dan kelompok kupu-kupu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Syakila Nursanita. Saya akan menceritakan tentang si Iko. Di sebuah padang rumput yang luas, hiduplah sebuah semut yang besar. Si ratu semut adalah pemimpin semut yang tegas dan disiplin. Ia selalu mengingatkan rakyatnya untuk pentingnya kedisiplinan. Ratu semut mengingatkan kepada rakyatnya untuk mencari makanan saat musim kemarau. Teman, dari cerita tadi kita mengambil kesimpulan dengan disiplin. Semua kesulitan bisa diatasi dan kita bisa hidup bahagia. Tepuk tangan untuk Syakila. Penampilan Syakila sudah baik. Saya jadi mengerti isi dari dongeng si Iko. Ya, tepuk tangan semua. Penampilan yang sudah disampaikan oleh Syakila itu sudah baik. Kalian nanti bisa mencontoh, bisa belajar berstorytelling. Tahu artinya storytelling? Menceritakan kembali cerita yang sudah kamu baca. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk semangat. Bagaimana pelajaran hari ini, menyenangkan? Hari ini kita sudah belajar tentang apa ya? Ya, anak-anak, hari ini kita sudah melaksanakan belajar dengan gembira dan bahagia. Bagaimana semua bahagia?